Baik, tepat pukul 10 lebih 1 ini kita akan mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama hari ini, di pagi yang cerah ini kita bisa sama-sama berkumpul Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Tema yang diangkat pada webinar kali ini adalah pengembangan higher order thinking skill atau HOTS melalui pembelajaran daring. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kami mohon yang speakernya masih menyala untuk bisa menonaktifkannya terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, admin kami sudah berusaha untuk menonaktifkan. Nggak ada suara. Tapi kemudian masih ada Bapak Ibu yang suaranya masih keluar di kita. Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan untuk Baik Bapak Ibu, untuk memperlancar acara kita pagi ini, mari sama-sama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, untuk tetap menjaga semangat nasionalis kita, nasionalisme jiwa kebangsaan kita ya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, nanti setelah ini di layar akan muncul Titi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita nyanyikan di tempat kita masing-masing. Jadi panggung Indonesia tanah air bangsa dan tanah air. marilah Orang kembar Indonesia hiduplah bangsa pura merdeka tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kami mohon maaf jika Bapak Ibu mungkin mengalami trouble baik dari suara atau visual. Kami mohon dimaklumi.
Ya, kami mohon agar bisa dimaklumi. Kami panitia sudah berusaha untuk menonaktifkan speaker Bapak Ibu sekalian, tapi ini kita juga tidak paham kenapa masih ada speaker yang masih on ya Bapak Ibu. Tapi walaupun begitu, tidak apa-apa. Mudah-mudahan mudah-mudahan acara ini tetap kita bisa laksanakan dengan baik. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh rekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo kepada Ibu Nurul Mandi aku pengen mandi. Siapa itu? Nyari satu-satu loh. Kayak mono. Suaranya Bu yang sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Bapak Dr. Fatkul Anam MSI beserta jajarannya yang kami hormati, para pemateri. Yang pertama ada Ibu Ana Kristanti SPD MPD, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang kedua ada Bapak Eko Rejo Sunaryanto SPD MPD. Yang kami hormati pula para panitia serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayahnya sehingga kita hari ini bisa bertatap muka. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tema webinar kita kali ini adalah pengembangan HOTS melalui pembelajaran daring yang menurut kami menarik dan sesuai dengan kebutuhan pendidik di era pandemi seperti ini. Di satu sisi, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring atau belajar dari rumah, tetapi seorang pendidik itu harus tetap membuat peserta didik aktif dalam berpikir kritis, kreatif, dan dapat menyelesaikan masalah. Pendidik juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tetap dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya sehingga mampu menguasai berpikir tingkat tinggi. Mungkin karena itu, alasan itu antusiasme peserta webinar kali ini sangat luar biasa. Menurut berdasarkan laporan dari panitia, alhamdulillah peserta kita pada pagi hari ini berjumlah kurang lebih sekitar 940 peserta yang tersebar dari seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi alhamdulillah tersebar dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan panitia dalam webinar kali ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di bawah naungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo ini terdiri dari 2 program studi. Yang pertama ada pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan guru sekolah dasar. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pemateri yang bersedia menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu di tengah tugas padatnya. Nanti ada Bapak Dr. Fatkul Anam MSI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Yang kedua ada Ibu Ana Kristanti yang merupakan Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, dan yang ketiga ada Bapak Eko Rejo Sunaryanto SPD MPD yang merupakan Kepala Sekolah Berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Terima kasih pula saya sampaikan kepada jajaran Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang telah mensupport kegiatan webinar kami, dan juga apresiasi yang sangat tinggi kepada panitia pelaksana webinar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Singkat kata, mari kita buka webinar pengembangan HOTS dalam pembelajaran daring ini dengan sama-sama mengucap basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas khilaf salah kata saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar pengembangan HOTS dalam pembelajaran daring. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu sekalian, untuk mohon maaf. Ya, untuk menambah keberkahan acara kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Aris Izzuddin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afatid dunya wa min adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ij'al min hadhil jami'ah jami'atan mubarakatan fid din wad dunya wal akhirah. Wa anta ja'ala tullabaha min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Al-Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tepat di pukul 10.14 acara pembukaan kita selesai. Maka mari kita tutup acara pembukaan kita ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang sudah bergabung, sekali lagi kami mohon maaf dari panitia jika pada pelaksanaan webinar kali ini terdapat banyak kekurangan. Kami tetap berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa mendapat membawa manfaat bagi kita semua dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selamat mengikuti acara webinar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan ini. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Muawinatul Laili. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Muawinatul Laili. Saya sebagai moderator pada acara webinar pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa acara webinar FKIP Unusida ini telah diikuti oleh 937 peserta yang dibagi dalam via Zoom dan juga streaming YouTube. 940 ya. Kabar terakhir, jadi alhamdulillah semua peserta merupakan perwakilan dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Jadi terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami di FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Bapak Ibu yang terhormat, saya di sini akan membacakan susunan acara pada presentasi yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama nanti saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada para peserta webinar. Informasi tersebut yang pertama yakni
peserta harus menonaktifkan audio dan mengaktifkan video selama webinar berlangsung. Jadi kami mohon untuk kesadarannya menonaktifkan audio ketika webinar berlangsung dan mengaktifkan video sebagai bukti dari dokumentasi yang akan kami rekam. Poin yang kedua yakni waktu presentasi pada tiap materi nanti adalah 15 menit. Dan nanti ada 3 sesi tanya jawab dan setiap sesi tanya jawab akan dipilih 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh pemateri. Bagi peserta yang masih ingin menanyakan pertanyaan tetapi di luar sesi webinar, silahkan menghubungi pemateri di email pemateri masing-masing. Jadi monggo silakan kalau mau konsultasi dengan pemateri via email. Informasi yang selanjutnya yaitu peserta yang ingin menulis pertanyaan bisa atau memberikan pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar Zoom. Nanti ada admin yang akan mencatat dan juga bisa menuliskan di kolom YouTube, kolom komentar YouTube bagi peserta yang bergabung di streaming YouTube. Dengan format mohon ditulis nama pemateri yang dituju, kemudian bisa dituliskan pertanyaan yang ingin panjenengan tanyakan. Kemudian informasi yang terakhir yaitu setiap peserta webinar nanti saya ingatkan kembali untuk mengisi list presensi yang akan di-share atau diinformasikan oleh admin di grup WA masing-masing peserta tepat pada pukul 11. Jadi nanti mohon perhatiannya untuk mengisi list presensi yang telah di-share oleh admin di grup WA masing-masing peserta. Baiklah Bapak Ibu, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kita langsung saja pada acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang bagaimana cara mengembangkan HOTS atau High Order Thinking Skill melalui pembelajaran daring. Pemateri yang pertama seperti yang kita ketahui tadi adalah Bapak Dr. Haji Fathul Anam MSI. Kemudian yang kedua ada pemateri yang beliau adalah Bapak Eko Rejo Sunaryanto SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Kemudian ada Ibu Ana Kristanti SPD MPD. Jadi yang mulai saya bacakan kurikulum vitae pemateri yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Fathul Anam. Beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Beliau lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni 1967. Beliau bertempat tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian untuk pendidikan beliau menempuh S1 di IKIP Surabaya, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan S3 beliau menempuh di Universitas Negeri Malang. Pengalaman menjadi narasumber beliau sudah banyak sekali, tetapi saya akan membacakan hanya sedikit ya terkait dengan waktu. Yang pertama, beliau menjadi pemateri pada kegiatan The Second International Conference on Vocational Innovation and Applied Sciences. Yang kedua, di acara Conference on Educational Innovation Through Technologies, pada acara Society and Its Application, dan juga pada acara Third Journal of World Conference. Dan sekaligus pada acara tersebut, beliau mendapat penghargaan sebagai The Best Performance Second Presenter. Untuk prestasi dan penghargaan, Bapak Dr. Fathul Anam mendapatkan penghargaan yang sangat banyak sekali. Ini hanya sebagian saja. Yang pertama yaitu penghargaan Ingarso Sungtulodo dari Pimpinan Pusat Ma'arif NU Jakarta, penghargaan sebagai dosen berprestasi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2010. Beliau juga telah mendiseminasikan 11 publikasi internasional bereputasi terindeks Scopus dengan indeks Scopus 3. Beliau sudah menulis sekitar 41 buku nasional dan mendapatkan 8 sertifikat kekayaan intelektual atau HAKI, dan beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia atau IDRI Provinsi Jawa Timur. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Jawa Timur, dan beliau adalah pendiri dari penerbit media ilmu yang telah menghasilkan ratusan judul buku dan menjual ratusan ribu eksemplar buku pendidikan untuk belajar di Indonesia. Jadi langsung itulah kurikulum vitae dari Bapak Dr. Fathul Anam. Langsung saja saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Fathul Anam MSI untuk menyampaikan materi pada webinar FKIP hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati setelah pimpinan FKIP, para peserta webinar,
yang saya banggakan, mulai dari Sabang sampai Merauke dari 34 provinsi. Alhamdulillah pagi hari ini rapotnya salah kabeh silaturahmi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Ini salah. Pada kesempatan yang pertama untuk menyampaikan materi saya, program slide saya segera bisa disampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pandemi virus corona ini menjadikan kita dituntut untuk kreatif, untuk mencurahkan segala pikiran kita, utamanya bagaimana kita mengemas pembelajaran kepada anak-anak kita yang mau siap tidak siap kita harus melaksanakan yang terjadi banyak kendala-kendala yang kita tidak siap, kita dengan pembelajaran daring, maka kita dituntut bersama-sama untuk belajar dan menyampaikan Mohon Bapak Ibu untuk menonaktifkan audio. Mohon perhatiannya peserta webinar untuk menonaktifkan audio selama webinar berlangsung. Terima kasih. Operator silakan lanjut. Jadi Operator dilanjut. tadi nggak kedengaran. Itu semua. Monggo Bapak, bisa dilanjut saja Bapak. Ini dari admin sudah mencoba untuk menonaktifkan audio. Nggih. Sambil menunggu slide yang ditampilkan oleh Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, bahwa di zona hijau yang diinginkan untuk masuk daring. Bagi teman-teman yang di perguruan tinggi, mungkin masalahnya tidak sekompleks bagi teman-teman yang ada di pendidikan dasar ataupun di SD dan SMP. Ini yang harus kita sadari secara bersama-sama, maka akan menjadi satu kendala bagi kita bagaimana kita bisa menyiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, utamanya bahwa tuntutan dari K13 itu adalah belajar yang belajar dengan critical thinking dan high order thinking skill. Ini yang harus kita pikirkan. Secara bersama-sama kita tahu bahwa masing-masing PJJ atau pembelajaran daring itu mempunyai keunggulan, dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, tanpa harus bertatap muka, lebih efisien, dan kita bisa menggunakan teknologi informasi. Sementara ada kelemahan-kelemahan yang itu mungkin juga jauh lebih besar. Di antaranya adalah tidak semua siswa memiliki perangkat itu. Misalnya tidak ada laptop, tidak ada smartphone yang memenuhi, kemudian bisa terkendala juga sinyal, memerlukan kuota internet yang juga besar, yang impact-nya adalah terhadap pengeluaran kita, dan tentunya adalah ada orang tua peserta didik yang belum melek IT. Ini yang menjadi kendala-kendala yang harus kita hadapi selama proses pembelajaran daring ini. Kemudian peran guru dan orang tua. Seorang guru harus tetap bekerja membimbing peserta didiknya secara daring dan memberikan soal-soal latihan yang harus dikerjakan oleh mereka. Ini juga satu pekerjaan yang tidak mudah. Demikian juga orang tua yang dituntut untuk menjadi guru dadakan, walaupun mereka sebenarnya adalah guru utama dan guru pertama bagi anak-anak kita. Ada sejumlah keberatan dari orang tua dan peserta didik yang sempat saya catat. Yang pertama, ada sejumlah peserta didik dan sejumlah orang tua yang protes dengan kegiatan belajar di rumah ini.
Karena apa? Bahwa peserta didik protes karena tugasnya banyak sekali. Kadang antara satu guru dengan guru yang lain jadwalnya menjadi tumpuk, menjadi bersamaan, yang itu menjadi beban berat bagi anak. Kemudian bagi sebagian orang tua, membimbing anak di dalam mengerjakan tugas itu suatu pekerjaan yang cukup berat juga bagi mereka. Bahkan sebagian ibu-ibu ada yang mengatakan lebih baik mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga daripada harus membimbing anak-anaknya belajar. Karena apa? Membimbing ini ternyata juga cukup berat bagi mereka. Sejalan dengan implementasi kurikulum 2013 bahwa proses belajar itu diarahkan kepada keterampilan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dengan menggunakan daring? Ada 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menjadi tekanan kita. Yang pertama adalah mungkin operator bisa slide-nya ditampilkan agar kita bisa melihat. Ya, ini Bapak diusahakan Bapak. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Slide-nya tadi. Slide-nya, bukan foto saya. Yang pertama adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Dan yang ketiga adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Jadi 3 hal itu yang barangkali nanti menjadi tekanan kita. Sementara di dalam proses kognitif belum, artinya walaupun kita dengan menggunakan HOTS, maka kita bisa tetap ranah afektif, kognitif, afektif, dan psikomotor dan tetap dapat kita laksanakan. Lanjut, di dalam proses kognitif, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ada proses kognitif yang kita kenal dengan C1, C2, C3 yang itu termasuk di dalam HOTS, yang HOTS adalah mulai dari C4. Di situ adalah masuk ranah menganalisis, menilai atau mengevaluasi, dan mengkreasi atau mencipta. Jadi di dalam komponen HOTS ini yang C4 adalah kemampuan menguraikan materi ke dalam beberapa bagian asumsi, membedakan pendapat, fakta, menemukan hubungan sebab akibat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang menilai adalah menentukan nilai kriteria judgement berdasarkan standar atau kriteria. Dan yang ketiga, yang C6, mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur tertentu. Nah, sedangkan yang di ranah afektif, kita bisa melihat semuanya. Di sana ada dari A1 sampai A, ada receiving, responding, valuing, organizing, dan karakteristik. Jadi itu adalah poin-poin yang dapat kita laksanakan pelaksanaan keterampilan HOTS itu. Kemudian di dalam ranah psikomotorik, agak saya percepat, waktu saya tinggal sedikit. Ada imitasi, proses meniru tindakan yang nanti akan kita berikan contoh di dalam proses pembelajaran secara daring seperti apa. Kemudian ada presisi, kemudian artikulasi, dan naturalisasi. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membangun HOTS itu sendiri pada saat slide berikutnya. Saat kegiatan belajar berpindah dari sekolah ke rumah, kemampuan berpikir kritis dan HOTS tetap bisa kita bangun. Jadi kalau tadi yang di unsur kognitif kita ada mulai dari C4, C5, dan C6. Nah, kemampuan berpikir kritis dibangun melalui stimulan-stimulan berupa bahan bacaan atau tugas yang membuat peserta didik kemudian berpikir secara kritis. Tinggal nanti kita teknik di dalam pembelajaran daringnya seperti apa. Berikutnya. Nah, silakan berikutnya.
Pembelajaran daring yang kita lakukan itu ada dua macam. Yang pertama adalah secara live. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti Webex atau Zoom. Guru bersama peserta didik bisa melakukan curah pendapat atau brainstorming, diskusi, studi kasus, dan sebagainya. Nah, kalau yang secara live begini, kemudian akhirnya dibutuhkan biaya ekstra, yaitu adalah biaya pulsa. Selain sebagai sumber belajar, guru bisa menjadi moderator pada saat diskusi sedang berlangsung. Kemudian yang berikutnya ada juga yang secara tidak live. Yang tidak live itu guru bisa menyiapkan sejumlah tugas atau pertanyaan yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Jadi tidak semua pembelajaran secara daring itu kemudian secara live. Jadi ada yang live, ada yang tidak live. Nah, saya berikan contoh salah satu yang terkait dengan pembelajaran daring ini. Saya akan mengambil tugas misalnya dikaitkan dengan wabah COVID-19 ini yang kaitannya dengan bagaimana kita pembelajaran kontekstual yang bisa merangsang anak-anak dengan high order thinking skill ini. Lanjut. Nah, pertanyaan kontekstual itu bukan hanya sekedar bertanya apa, tetapi lebih dari itu kita bisa mengembangkan dengan mengapa, kemudian dengan pertanyaan bagaimana, agar siswa terangsang untuk berpikir kritis, kemudian bisa mengajukan alternatif solusi dari masalah-masalah sehari-hari yang sedang dihadapi. Contoh pertanyaan HOTS pada slide berikutnya. Silakan slide berikutnya ya. Saya akan mengambil contoh pertanyaan atau tugas yang bisa dibuat oleh guru, misalnya, mengapa masyarakat harus berperilaku hidup sehat dan bersih sebagai upaya mencegah COVID-19? Mengapa orang harus selalu menjaga jarak dengan orang yang terindikasi terpapar COVID-19? Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Bagaimana seharusnya penanganan wabah COVID-19 agar tidak semakin meluas? Maka mengapa masyarakat dihimbau untuk melakukan karantina mandiri di rumah untuk mencegah COVID-19 dan seterusnya? Kemudian kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan pengembangan. Silakan slide berikutnya. Misalnya, buatlah sebuah video atau poster yang isinya imbauan kepada masyarakat untuk menghindari COVID-19 dengan tagline di rumah aja. Ini yang kemarin saya lihat beberapa anak-anak sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah luar biasa membuat video-video dan poster-poster yang kemudian diunggah di grup, lumayan bagus. Kemudian buatlah sebuah video atau poster yang isinya berupa dukungan atau apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang berjuang melawan corona. Buatlah sebuah proyek pembuatan hand sanitizer atau disinfektan untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Utamanya ini adalah untuk anak-anak setingkat SMA. Kemudian buatlah sebuah laporan kegiatan pencegahan COVID-19 di rumahmu. Apa hikmah yang didapat dengan adanya wabah ini dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira sudah memenuhi unsur-unsur pertanyaan yang dapat kita kategorikan sebagai kriteria di dalam high order thinking skill. Lanjut. Mohon maaf, waktu kurang 2 menit, Bapak. Nah, dengan demikian maka peserta didik mengerjakan tugas sekaligus mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Tugas-tugas itu selain bisa dipresentasikan dalam pembelajaran daring, juga dapat dikumpulkan. Cukup banyak guru yang mengolah pembelajaran menggunakan Google Classroom, diantaranya untuk mengumpulkan tugas-tugas dari peserta didik. Nah, dari contoh itu maka kita dapat mengambil hikmah berikutnya yang bisa kita ambil. Diantaranya kita lebih sadar hidup bersih, lebih peduli terhadap orang lain, lebih meningkatkan kualitas komunikasi, dan dalam keluarga menjadi lebih melek TIK. Ini yang utamanya untuk keluarga-keluarga yang selama ini tidak familiar dengan itu. Kemudian meningkatkan jiwa pembelajar, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap informasi terkait kesehatan diri, kesehatan lingkungan, dan sebagainya.
Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan sehingga saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa yang pertama, kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi atau HOT tetap bisa dibangun saat kegiatan belajar berpindah dari sekolah ke rumah. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir kritis dibangun melalui stimulan-stimulan berupa bahan bacaan atau tugas yang membuat peserta didik untuk berpikir kritis. Dan yang ketiga adalah pembelajaran daring dapat dilakukan secara secara live dan secara tidak live. Yang terakhir yang ada. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian di acara ini dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Fathul Anam atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita langsung saja menuju pada pemateri yang kedua. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari yang terhormat Bapak Eko Rejo Sunaryanto SPD MPD. Beliau menjabat Kepala Sekolah SMAN 1 Sidoarjo. Beliau lahir di Sidoarjo tanggal 16 Maret 1970 dan beliau menempuh pendidikan tinggi S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Negeri Surabaya. Beliau menempuh pendidikan S2 di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Negeri Surabaya. Dan beliau juga sedang menempuh S3 di Prodi Pendidikan dan Sastra di Universitas Negeri Surabaya. Beliau mempunyai banyak pengalaman menjadi narasumber dan pemateri. Ini hanya secuil saja dari pengalaman beliau. Yang pertama, beliau menjadi narasumber di Parenting Education. Yang kedua, beliau menjadi narasumber di acara seminar penulisan karya ilmiah. Dan beliau juga menjadi narasumber di workshop pengembangan pendidikan. Prestasi dan penghargaan tidak diragukan lagi, sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu sebagai wakil Indonesia dalam pertukaran guru Indonesia dan Australia. Yang kedua, beliau menjadi turun langsung pergi. SMA berprestasi tahun 2010. Beliau juga meraih juara 1 guru SMA berprestasi Kabupaten Sidoarjo dan beliau merupakan juara 3 kepala sekolah berprestasi Jawa Timur tahun 2018. Sungguh banyak penghargaan dan prestasi dari Bapak Eko Rejo Sunaryanto, sangat menginspirasi sekali. Untuk itu saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Eko Rejo Sunaryanto SPD MPD untuk menyampaikan materi. Silakan Bapak. Audio. Selamat pagi Bapak. Audionya Budinar. Mohon Bapak me-unmute atau mengaktifkan audio Pak. Nj. Insya Allah masuk sekarang? Sudah jelas Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat saya hormati Pak Rektor Universitas Negeri Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, yang saya hormati peserta webinar dari seluruh Indonesia yang tercatat berjumlah hampir 1.000 orang yang hari ini online bersama. Bersyukur, terima kasih hari ini kita bisa bertukar pikiran tentang pengembangan sekolah. Terima kasih juga pada teman-teman panitia seminar, mudah-mudahan ini memberikan berkah tersendiri kepada semuanya. Karena waktu terbatas, saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin itu bisa ditayangkan oleh kawan-kawan panitia. Slide yang sudah saya siapkan, mohon bantuan disayangkan. Oke. Kita bicara tentang HOTS ya, kita bicara tentang HOTS yang semua orang juga sudah tahu banyak, gitu kan ya, sudah tahu banyak. Bahkan mungkin Bapak Ibu dari seluruh Indonesia pun juga sudah sangat akrab dengan ini, tetapi saya mencoba untuk membidik dari sisi yang berbeda, yang selama ini mungkin menjadi
poin tertentu yang dihadapi oleh kawan-kawan guru di lapangan. Tidak tertutup kemungkinan pun juga seperti itu. Seperti kita, ada konsep-konsep tertentu yang sekalinya mungkin sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda. Di antaranya begini. Kalau kita cermati, kita lihat, saya pikir problem yang dialami kawan-kawan guru di lapangan, mulai tingkat dasar, tingkat menengah, itu memiliki singgungan persoalan yang kurang lebih sama. Hanya saja mungkin problem dasarnya yang mungkin sedikit berbeda. Saya ambil contoh, untuk anak-anak usia SD, SMP, barangkali yang berkait langsung dengan HOTS itu mungkin pada tataran tertentu, demikian pula dengan anak-anak level SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi, karena perguruan tinggi pasti arah berpikir kritisnya pun juga pada level yang jauh lebih tinggi, lebih luar biasa. Yang jelas, kalau kita cek dari pengertian belajar yang sesungguhnya, tentunya ada 3 unsur yang perlu ada di situ. Tentunya dalam kajian kita itu belajar tidak bisa dilakukan Monitor Bapak Eko. Monitor Bapak Eko. Peserta apakah bisa mendengar suara Pak Eko? Bisa. Bisa. Tidak. Iya, ada sebagian yang bisa, ada yang tidak kayaknya. Tidak ada suara Pak Eko. Tidak ada. Pak Eko? Ada. Mungkin mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis, mungkin Sudah terputus. sinyal. Pak Eko? Sinyal ada atau suara. jaringan, Pak Eko? Sinyal terputus, Mbak. Tidak ada jaringan, tidak ada tampilan. Ya, saya juga kehilangan Pak Eko di sini. Monitor? Pak Eko tidak ada, jadi mungkin Pak Eko di sini. iya. Berarti ini semua Masuk, tidak bisa Pak Eko. melihat tayangan Pak Eko dan juga suara Pak Eko tidak dapat. Iya, Beliau tidak kedengaran. keluar Zoom sepertinya, Bapak Ibu. Tidak Jadi ada ini tampilan akan layarnya. saya langsung mungkin kita tunggu sebentar. Kalau tidak masuk juga nanti kita akan langsung pada pemateri yang ketiga, yaitu Bu Ana. Terganggu. Bentar, kita tunggu. Ini saya coba menghubungi. Iya, saya coba menghubungi. Kita tunggu sebentar. Mohon izin Bapak Ibu. Pak Eko masuk dong. Ini coba saya hubungi. Tapi tidak aktif juga ponsel beliau. Kayaknya kehilangan sinyal. Inilah plus minusnya. Ya, kalau ya mohon maaf peserta webinar, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini akan menghemat waktu, saya akan langsung saja menuju pada pemateri yang ketiga, Bu Ana Kristanti. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Ana Kristanti, SPD MPD. Ibu Ana Kristanti merupakan dosen sekaligus kaprodi di Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Beliau merupakan alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNESA, menempuh S1 di sana. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Surabaya, dan sekarang beliau sedang menempuh jenjang S3 di Universitas Negeri Surabaya dan alhamdulillah sudah proses disertasi. Untuk pengalaman menjadi narasumber sudah tidak diragukan, Bu Ana Kristanti sudah mengikuti berbagai macam workshop dan juga seminar sebagai pemateri. Salah satunya yakni workshop manajemen sekolah untuk kepala sekolah, dan beliau juga pernah menjadi pemateri workshop kurikulum dan penilaian di berbagai sekolah dan instansi di Indonesia. Dan beliau juga pernah menjadi pemateri pada
pada seminar tentang bahasa dan budaya, itu belum juga sebagai pemateri di International Conference dan International Seminar yang beliau ikuti. Untuk pengalaman, selain menjadi pemateri, beliau juga pernah mengikuti short course Language and Culture di Curtin University, Port Australia. Beliau juga pernah mengikuti cultural exchange di China, Malaysia, dan Singapura. Beliau juga menjadi juara harapan 1 lomba menulis artikel tentang potensi Kabupaten Sidoarjo. Sangat menginspirasi Ibu Ana Kristanti. Karena itu marilah kita simak dengan seksama paparan materi dari Ibu Ana Kristanti, SPD, MPD. Monggo Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, guru dan dosen dari seluruh Indonesia. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mahasiswa, teman-teman guru dan dosen. Oke, pada pagi hari ini senang sekali saya bisa bertemu untuk bersama-sama kita sharing ya pagi hari ini. Jadi tidak ada pemberian, mungkin tidak materi ini tidak baru bagi Bapak. Kita mau sharing aja bagaimana sih sebetulnya pengembangan pembelajaran HOTS di daring, melalui pembelajaran daring. Oke, yang pertama dilihat Bapak Ibu ya, slide saya bisa ya. Semua bisa lihat slide ya. Saya mengutip salah satu dari tulisan salah seorang pendiri dari Khan Foundation yang ada di Amerika ya. Pada saat itu beliau di bukunya yang berjudul The One Word Schoolhouse, beliau mengatakan bahwa pendidikan tidak terjadi di dalam ruang antara mulut guru dan telinga siswa, tetapi pendidikan terjadi di ulang di dalam otak dari masing-masing siswa. Nah, dari pernyataan ini saya tertarik sekali bahwa kita sebagai seorang guru itu memang tidak hanya memberikan materi dari mulut ke telinga siswa, tapi bagaimana kita mengaktifkan otak-otak dari peserta didik kita supaya mereka terlatih untuk berpikir, sehingga inilah yang menjadi target dari higher order thinking skill yang dicanangkan oleh pemerintah dalam kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat prinsip pembelajaran dari daring ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengidentifikasi KD atau kompetensi dasar atau indikator dan tujuan pembelajarannya. Dan Bapak Ibu harus membagi itu menjadi 3, yaitu mana yang pengetahuan, mana yang keterampilan, dan mana yang sikap. Dan ini sudah jelas ya, kalau di Kurtilas, Bapak Ibu sudah ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Dan itu sudah jelas, mana yang ranahnya pengetahuan, mana ranahnya afeksi, mana ranahnya psikomotor. Kemudian yang kedua, menjamin strategi penilaian selaras dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Di sini memang antara yang direncanakan dalam RPP, kemudian dalam implementasi dan dalam penilaian itu harus selaras supaya target HOTS ini berhasil. Yang ketiga, di dalam menyusun aktivitas dan tugas pembelajaran secara progresif agar peserta didik dapat mematok targetnya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dalam memilih materi, bagaimana membuat peserta didik itu aktif. Yang kedua, bagaimana kita mengatur nanti di dalam taksonominya. Jadi pengetahuan mulai dari pengetahuan yang rendah sampai pengetahuan yang tinggi. Itu juga kita perlukan dalam membuat perencanaan pembelajaran daring. Sedangkan yang keempat, menjamin keseimbangan antara kehadiran dosen memberi materi, interaksi sosial, tantangan atau beban kognitif. Jadi di dalam merancang sebuah pembelajaran daring, Bapak Ibu juga harus membuat perencanaan kira-kira
berapa persen harus ada pertemuan, maksudnya pertemuan di sini bisa lewat Zoom seperti ini, kemudian berapa persen yang penugasan itu harus direncanakan. Oke, next slide. Ya, jadi pada dasarnya pengembangan pembelajaran, Bapak Ibu pasti semuanya sudah paham ya. Yang pertama ada perencanaan, ada implementasi, dan ada evaluasi ya. Di dalam perencanaan, otomatis yang pertama kita harus menganalisis KD, indikator dan tujuan pembelajaran. Ya, next slide. Baik. Kalau kita berbicara soal HOTS, Bapak Ibu semua, pasti kita langsung ingat dengan taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson yang revise ya. Nah, HOTS itu memang ada beberapa pendapat. Ada yang bilang bahwa HOTS itu hanya C5 dan C6. Ada istilah LOTS, ada istilah MOTS yang middle, ada istilah HOTS yang tinggi. Jadi C1, C2 itu LOTS, C3, C4 itu MOTS middle, ada yang C5, C6 itu HOTS, ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang membagi hanya dua, LOTS dan HOTS. Nah, di sini saya lebih berkonsentrasi yang kedua. Jadi yang disebut HOTS itu adalah kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan mengkreasi dari taksonomi Bloom atau Anderson. Di dalam taksonomi itu, kalau Bapak Ibu pasti semuanya sudah paham bahwa ada kata kerja operasional yang itu harus diterapkan di dalam pembelajaran supaya nanti pembelajaran Bapak Ibu benar-benar terarah kepada HOTS. Oke, next slide. Ya, slide berikutnya. Ya. Itu contoh-contoh dari indikator-indikator ya. Sebelumnya, admin. Nah, oke. Itu contoh-contoh. Jadi misalkan saya beri contoh di situ ada menyebutkan, karena saya orang bahasa ya, saya beri contoh bahasa, maaf. Di sini menyebutkan unsur-unsur teks dalam sebuah teks deskriptif sederhana ya. Di situ jelas kata-kata menyebutkan. Kalau kita menyebutkan berarti cenderung kepada C1 karena di dalam kata kerja operasional menyebutkan itu masuk di dalam C1, berarti itu belum HOTS. Tetapi kalau kita memberikan indikator pembelajaran kita membandingkan, misalkan membandingkan unsur-unsur teks dalam sebuah teks deskriptif, berarti itu membandingkan masuk di dalam C5. Dievaluasi. Berarti inilah indikator yang dibutuhkan di dalam pembelajaran HOTS. Di sini Bapak Ibu pasti lebih paham. Kalau ada pertanyaan gini, Bu, apakah selalu HOTS ini digunakan semua? Padahal di anak-anak saya atau peserta didik saya, anaknya masih belum paham dan sebagainya. Kemampuannya rendah dan atau seperti itu. Nah, di sini memang guru mempunyai wewenang, mempunyai hak untuk mengatur bagaimana indikator-indikator yang ada itu bisa menyentuh mulai dari LOTS sampai ke HOTS. Itu wewenang dari guru. Misalkan Bapak Ibu guru pasti paham, oh anak saya kondisinya seperti ini ya, peserta didik saya. Berarti nanti saya berikan C1, C2 dulu, C3, baru nanti kita ada indikator yang HOTS, itu boleh. Mungkin yang di kota-kota besar yang anak-anak peserta didiknya cepat sekali, oke, C1 kayaknya sudah nggak penting karena anak-anak sudah bisa ini konsepnya ini, langsung C3, boleh. Nah, yang penting di dalam penyusunan indikator itu Bapak Ibu selalu berpatokan kepada taksonomi Bloom atau Anderson tadi. Sehingga pembelajaran nanti pasti akan terarah. Oke, itu dari sisi indikator Bapak Ibu ya, bahwa indikator didahului atau disebutkan kata kerja operasionalnya di awal. Oke, yang kedua tujuan pembelajaran. Di sini memang ada perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan
indikator sama tujuan pembelajaran itu ya sama gitu. Ada yang mengatakan oh beda, dari sisi redaksionalnya beda. Nah, kalau saya di sini saya lebih ke yang berbeda karena saya menggunakan teorinya Hendrik ini ya, bahwa tujuan pembelajaran itu mengandung unsur A, B, C, D. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di permen terbaru tentang RPP yang disingkat itu, RPP yang dipadatkan itu, yang 1 lembar, di situ dikatakan tujuan pembelajaran, tetapi contohnya menggunakan bahasa indikator ya. Saya tidak mempermasalahkan itu, bisa saja nanti dipakai itu sebagai tujuan pembelajaran. Tapi yang di sini saya tekankan, kenapa harus ada tujuan pembelajaran yang mengandung A, B, C, D, ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree, karena disinilah arah dari pembelajaran Bapak Ibu nantinya. Yaitu, ya, kalau misalkan tadi indikatornya menyebutkan unsur-unsur teks dalam sebuah teks deskripsi sederhana, misalkan seperti itu. Tujuan pembelajaran itu dari unsur C, misalkan diberikan sebuah teks deskripsi yang berjudul kucing, misalkan, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur teks dengan tepat. Nah, di situ mana unsur C, mana unsur A, mana unsur B, dan mana unsur D-nya jelas. Dari situ, kalau Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran yang jelas, otomatis Bapak Ibu bisa menyiapkan pembelajaran nanti. Oh, berarti saya harus mencari teks tentang kucing, misalkan seperti itu, teks deskripsi tentang hewan. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap proses penilaian juga. Oke, next, langsung ke slide berikutnya. Hanya informasi Bu Ana, ngapunten kurang 5 menit, Nj. Ya, oke, saya percepat. Kemudian itu dari sisi perencanaan. Nah, sekarang dari sisi implementasi. Setelah implementasi, Bapak Ibu pasti akan memikirkan dengan metode apa saya akan mengajarkan ini, karena saya harus menggunakan daring, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu kalau kita melihat berbagai macam model pembelajaran yang sudah ditawarkan atau dicanangkan pemerintah sejak kurikulum 8494 KTSP sampai 2013 ini, banyak sekali model-model pembelajaran yang dirasa bisa meningkatkan aktivitas siswa. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan itu semua. Tidak ada model pembelajaran yang terbaik dan tidak ada model pembelajaran yang terburuk. Semuanya bisa dikombinasi. Oke, next slide. Ya, kalau di kurikulum 2013 di standar proses ya, Permendikbud 22 tahun 2016 itu ada 3 kan model pembelajaran yang disepakati, yaitu discovery learning, problem based learning, dan project based learning yang dipercaya bisa membuat anak-anak meningkatkan higher order thinking skill-nya peserta didik. Bapak Ibu bisa menggabungkan itu semua, model-model itu kira-kira mana yang sesuai dengan pembelajaran daring. Oke, next slide. Ya, itulah yang disebut sekarang dengan blended learning. Ya, misalkan Bapak Ibu sudah membuat indikator, oke, KD1, saya di sini ada 10 indikator, ada indikator belum yang ini. Oke. Nah, misalkan dalam 1 KD ada 10 indikator. Ini indikator kognitif, ini indikator psikomotor, ini indikator afektif misalkan. Oke, setelah itu Bapak Ibu harus merancang, kira-kira indikator ini saya pakai untuk daring yang mana? Oke, misalkan, oh ya, yang ini saya membutuhkan Zoom atau Google Meeting karena saya memerlukan komunikasi dengan siswa. Oke, kemudian untuk yang tujuan pembelajaran ini kayaknya bisa saya buat Google Classroom karena di situ penugasan-penugasan. Nah, itu perencanaan-perencanaan yang perlu Bapak Ibu buat supaya nanti antara tujuan pembelajaran yang dicanangkan dengan daring atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu sesuai, cocok. Oke, next. Ya.
Nah, di dalam berinteraksi dengan siswa, Bapak Ibu, ya, yang paling dibutuhkan adalah teknik bertanya. Karena kita kalau pembelajaran daring otomatis tidak bisa tidak bisa bertemu langsung, sehingga mungkin komunikasi kita tidak banyak seperti apabila kita bertemu muka, kan ya. Otomatis teknik bertanya ini yang harus Bapak Ibu kuasai, ya. Ada 4 macam teknik bertanya. Di situ ada pertanyaan inferensial, ada pertanyaan yang tergolong transfer, pertanyaan interpretasi, ada pertanyaan hipotetik. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu bertanya, itulah yang menentukan anak-anak bisa berpikir. Jadi misalkan Bapak Ibu pertanyaan inferensial, apa yang saudara ketahui tentang ini? Nah, misal apa yang Anda ketahui tentang ini? Nah, otomatis bertanya ini pun Bapak Ibu pasti akan menyesuaikan dengan usia dari peserta didik. Tetapi teknik bertanya ini yang harus difahami. Karena kalau kita sering melakukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, anak-anak akan dirangsang untuk berpikir lebih cepat. Oke, next. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir proses dari pembelajaran yaitu evaluasi hasil belajar. Dari indikator tujuan pembelajaran yang sudah mengandung kata kerja HOTS tadi, kita akan mudah untuk membuat soal atau membuat tes ya untuk para peserta didik. Karena sudah jelas, misalkan kayak tadi, menyebutkan unsur-unsur teks. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya diberikan sebuah teks tentang hewan, maka peserta didik dapat menyebutkan. Nah, otomatis karena indikatornya itu menyebutkan, maka tesnya harus sebutkan. Jadi antara indikator tujuan pembelajaran dan assessment itu match. Ya. Jadi satu link. Oke. Mohon maaf Bu Ana. Ya. JJ. Kurang dikit. Ya. Next. Monggo. Berikutnya. Oke. Dan Bapak Ibu, karena ini pembelajaran daring ya, jadi Bapak Ibu bisa mengaktifkan alternatif assessment. Alternatif assessment di sini Bapak Ibu jangan hanya terpancang kepada paper and pencil test, tetapi bisa mengkombinasikan dengan performance test, produk, project, portfolio dan sebagainya. Oke. Next. Ya, kesimpulannya, next slide, please. Ya, ini nggak usah, langsung aja. Nggak. Nah, ini, oke. Prinsip pengembangan berbasis HOTS melalui daring. Jadi yang pertama, rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran Bapak Ibu harus diubah. Jangan asal copy paste dari mana yang tidak jelas, tidak sesuai dengan kondisi peserta didik Bapak Ibu. Harus diubah yang mengandung kata kerja HOTS. Setelah itu, pilih metode daringnya apa. Dari situ, kemudian kreasikan model pembelajarannya, blended learning tadi ya, pilih beberapa model-model pembelajaran dikreasikan. Dan yang ketiga, pilih jenis penilaian sesuai indikator. Oke? Saya kira itu. Next, terakhir ya, kalau ada yang pingin komunikasi dengan saya, monggo. Di situ ada email ya. Terakhir pesan saya buat semuanya, be humble, be teachable, and always keep learning. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas materi yang sudah disampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini bahwa saya sebagai moderator sudah berusaha untuk menghubungi Pak Eko, tetapi sayangnya tidak ada jawaban dan nomor beliau juga tidak aktif. Jadi saya mohon maaf karena untuk materi yang disampaikan Pak Eko tidak bisa dilanjutkan kembali. Saya mohon maaf sekali lagi atas nama panitia webinar FKIP Unusida. Karena itu nanti saya akan langsung menuju pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini sudah saya beritahukan kepada Bapak Ibu peserta bahwa bisa disampaikan di kolom Zoom dengan format tulis nama narasumber yang dituju, kemudian pertanyaan, atau yang berada di streaming YouTube bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube dengan format yang sama, yaitu nama pemateri, kemudian pertanyaan yang ingin disampaikan.
Dan saya ingatkan kembali pada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi list presensi yang sudah di-share di grup WA masing-masing oleh admin WA. Jadi list presensi ini nanti sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat juga. Terima kasih. Saya langsung pada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yang saya sudah ambil. Ini untuk Bapak Haji Fatkul Anam, Pak Rektor. Ada pertanyaan untuk jenengan dari Bapak Mariono Mayong. Oke, di sini pertanyaannya adalah mohon dijelaskan klasifikasi penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam model daring. Itu pertanyaan pertama untuk Bapak Dr. Fatkul Anam. Apakah ini bisa langsung dijawab atau langsung dijawab? Nanti saya lanjutkan dengan pertanyaan untuk Ibu Ana. Monggo Pak Anam. Mohon diulang, Bu. Oh, inji. Mohon dijelaskan klasifikasi media penggunaan, mohon dijelaskan klasifikasi penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam model pembelajaran daring. Seperti itu. Sudah bisa didengar dengan jelas, Bapak? Ya, klasifikasi penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan secara daring. Tadi secara teknis disampaikan oleh Bu Ana, jadi dimulai dari tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian indikatornya seperti apa, kemudian media daring yang pas itu yang kita gunakan. Ini hal yang kita digunakan dari media-media daring yang di situ ada yang bisa disampaikan secara live, kemudian juga ada yang tidak secara live. Artinya ada beberapa yang nanti bisa kita simpan, kemudian bisa kita sampaikan kepada para peserta didik. Secara prinsip ada dua yang bisa kita lakukan di dalam adalah secara live. Mohon maaf peserta untuk menonaktifkan audio. Klasifikasi apa yang harus kita gunakan, maka nanti akan kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita yang kemudian harus kita kita set ulang. Jadi kalau selama ini karena kita berasumsi semua pembelajaran itu dengan tatap muka, maka ini harus kita set ulang dengan pembelajaran itu berdasarkan daring, sehingga dari situ nanti kita mulai dari indikator dan sebagainya, kemudian media yang kita gunakan, maka itu harus kita pilih sesuai dengan karakter dan kebutuhan kita di lapangan. Memang tidak mudah untuk memilih ini, tapi yang utama biasanya tadi ada beberapa macam, ada yang campuran antara live dan tidak, yang disebut dengan blended, tapi itu adalah pilihan-pilihan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan masing-masing. Kita bisa saja itu kemudian full daring, tetapi sekali lagi itu juga perlu pertimbangan-pertimbangan yang masak. Salah satunya adalah ketersediaan dari jaringan, kemudian juga kesiapan dari para penerima pembelajaran. Saya kira kalau klasifikasi penggunaannya seperti apa, mungkin nanti kita sesuaikan dengan materi-materi. Ada juga yang menjadi permasalahan juga bagaimana dengan pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang itu adalah terkait dengan praktikum. Tentunya ini akan menjadi masalah kalau kita kemudian harus kita laksanakan dengan pembelajaran daring. Maka salah satu solusi yang kemarin pada saat kita melaksanakan pendidikan profesi guru jarak jauh, misalnya pada saat mereka harus PPL, maka guru yang bersangkutan itu diminta untuk membuat video bagaimana mereka berproses melakukan pembelajaran. Ini yang juga nanti akan kita bisa dilakukan oleh seorang guru
bagaimana dengan praktikum? Maka praktikum itu adalah guru membuat video, kemudian video itu di-share di anak-anak, sehingga tidak perlu secara daring, tapi itu secara live, tetapi secara tidak live itu bisa kita laksanakan. Jadi menurut saya itu nanti tergantung dengan kebutuhan dan fasilitas yang kita miliki di lapangan. Saya kira itu menjawab saya. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya seling saja dengan pertanyaan untuk Bu Ana. Jadi ada pertanyaan untuk Ibu Ana Kristanti dari saudari Lulu Herlina, yaitu bagaimana membangkitkan motivasi siswa dalam berpikir HOTS dalam daring dengan latar belakang siswa yang jauh dari fasilitas dan kurang dalam minat membaca, begitu Bu Ana. Mungkin ini juga ada hubungan dengan literasi. Saya kira Bu Ana sangat ahli dalam bidang itu. Monggo dijawab, Bu. Baik, terima kasih dari Ibu Lulu. Dari Ibu Lulu ya? Iya, Ibu Lulu. Di sini tidak disebutkan, hanya Ibu Lulu Herlinda saja. Iya. Ya. Baik, memang kendala yang paling besar dari pembelajaran daring ini adalah fasilitas, ya. Fasilitas terutama yang pertama tadi disebutkan Pak Rektor, mungkin internet itu kan nanti anak-anak apakah laptop atau mungkin dari mobile phone, dari smartphone mereka ya. Kalau memang anak-anak tidak mempunyai itu, ya otomatis daring tidak bisa dilaksanakan, kan seperti itu. Tetapi kalau misalkan anak-anak terbatas, ada Bu, ada smartphone-nya ada, mereka bisa mengakses internet, tetapi mereka itu malas, misalkan kayak gitu. Memang Bapak Ibu, di dalam kita mendidik, salah satunya itu kan afektif ya, dari sisi afektif yang harus kita bangkitkan dulu, dan itu memerlukan waktu memang, ada proses pelan-pelan, dan kita mulai dengan diberikan pembelajaran-pembelajaran yang menurut mereka mudah dulu, ada step-stepnya Bapak Ibu. Jadi misalkan, Bapak Ibu memberikan indikator-indikator yang kategori lots dulu supaya mereka tidak merasa kok saya langsung disuruh gini seperti itu. Misalkan menyebutkan dan dilatih dulu, dilatih pelan-pelan sampai nanti meningkat. Semakin lama semakin meningkat, dan ketika mereka sudah tertarik dengan pembelajaran kita, tertarik dengan kreasi kita di dalam pembelajaran, otomatis mereka akan termotivasi untuk semakin tahu dan semakin tahu. Dan itu memang dibutuhkan kerja keras dari seorang guru untuk meng-create sebuah pembelajaran yang menarik bagi siswa, meningkatkan motivasi siswa di dalam belajar. Jadi kalau saran saya, kita bermain di pembuatan tujuan pembelajaran tadi, indikator ya, bagaimana Bapak Ibu meng-create pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, kondisi mereka. Kalau misalkan dia tinggal di dekat pantai, ya tolong diberikan kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah ke pantai, misalkan yang kontekstual, sehingga mereka secara tidak sadar mereka belajar, tetapi mereka senang. Nah, buat senang dulu. Kalau mereka senang, apalagi anak-anak usia SD, SMP ya, buat mereka senang, baru mereka kita tarik untuk berpikir lebih. Seperti itu. Terima kasih Bu Lulu. Ya Bu Win, saya kembalikan. Ya, terima kasih jawabannya. Saya kembali lagi, ada pertanyaan untuk Bapak Dr. Fathul Anam di sini dari Bapak Jalaluddin. Beliau adalah guru PJOK. Di sini beliau menanyakan bagaimana strategi proses pembelajaran mengarah pada pendekatan HOTS pada pembelajaran PJOK kelas rendah di masa pandemi seperti ini. Saya ulangi lagi pertanyaannya Bapak, bagaimana strategi PMB atau proses belajar mengajar mengarah pada pendekatan HOTS dalam pembelajaran PJOK di kelas rendah pada masa pandemi seperti ini? Monggo Bapak Anam. Ya, terima kasih Pak Jalaluddin untuk seorang pengajar PJOK. Jadi ada dua yang sepengetahuan saya untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
yang kaitannya dengan barangkali materi-materi yang terkait dengan kesehatan, bagaimana untuk kelas-kelas rendah, memang tidak mudah kemudian kita melakukan proses pembelajaran yang mengarah kepada HOTS, apalagi dengan menggunakan daring. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ana. Yang pertama adalah kita tidak langsung masuk di kriteria HOTS-nya, tapi barangkali mungkin bisa di bawahnya, di dalam rangka kita untuk memotivasi anak-anak supaya mereka kemudian tertarik dulu. Setelah itu baru kita nanti pelan-pelan itu masuk ke dalam materi. Tadi yang saya sampaikan misalnya contoh kasus yang kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini yang tadi saya sebutkan secara kontekstual bisa kita laksanakan sekarang. Ada beberapa yang barangkali mungkin bisa diaplikasikan utamanya untuk mapel PJOK. Jadi ada beberapa hal yang kaitannya dengan kesehatan yang itu saya kira mungkin pandemi COVID-19 lebih banyak kepada proses-proses kesehatan. Bisa dimulai dari yang sederhana sampai kepada yang kemudian lebih kompleks. Itu untuk yang anak-anak di kelas rendah. Misalnya tadi yang saya sampaikan, saya beberapa waktu yang lalu dikirimi anak-anak bagaimana mereka membuat video-video kecil yang itu kemudian dirangkai oleh gurunya, yang itu menjadi luar biasa. Jadi itu yang saya pikir itu bisa membangkitkan semangat anak-anak kita. Bisa dikembangkan untuk pembelajaran-pembelajaran secara sederhana mulai dari yang mudah kemudian sampai kepada yang HOTS. Demikian juga untuk yang secara praktek pendidikan olahraganya yang mereka kemudian harus praktek di lapangan misalnya, ini yang barangkali juga bisa kita ambilkan dari misalnya contoh-contoh senam atau contoh-contoh simulasi dari permainan-permainan yang kemudian sedang dipelajari. Jadi saya kira mungkin sekarang banyak media-media yang bisa kita pilih. Kemudian kalau misalnya nanti sudah agak lebih tinggi, mereka harus langsung, maka bisa juga kemudian dibuat semacam latihan online bagi anak-anak. Tentunya ini juga membutuhkan, sekali lagi kendala di kita adalah bagaimana besarnya pulsa yang kita butuhkan. Saya kira itu mungkin yang secara sederhana bisa kita lakukan. Yang penting anak-anak di kelas rendah itu tertarik dulu, kemudian setelah itu dengan tertarik itu kemudian akan tumbuh motivasi, dan setelah itu baru kita akan masuk kepada materi-materi atau hal-hal yang masuk di dalam HOTS itu. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya kira sangat jelas sekali. Saya kembali pada pertanyaan untuk Ibu Ana Kristanti. Ini sepertinya sesuai dengan fokus pembelajaran. Oh ya, ini jadi untuk pembelajaran bahasa Bu Ana. Dari Ibu Mujayana, pertanyaannya, semua model pembelajaran baik tidak ada yang buruk. Tetapi tentunya sebagai guru kita cari yang sesuai dengan mata pelajaran atau khususnya materi pembelajaran kita. Ibu Ana sebagai pengajar di luar lingkup bahasa, mohon bisa menjelaskan sedikit contoh untuk gambarannya. Jadi beliau ini meminta contoh dari pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran bahasa terkait dengan HOTS melalui daring, begitu Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Mujayana. Saya mengacu di tadi aja ya, di indikator yang sudah saya buat tadi ya. Tadi saya di slide sudah ada, misalkan di Permendikbud itu kan ada misalkan discovery learning, ada problem based learning, ada project based learning. Nah, di sini ketika tadi indikatornya yaitu menyebutkan unsur-unsur teks ya di dalam teks deskriptif. Nah, ini bisa di-combine. Jadi misalkan gini ya, saya ambil
sintaksnya problem based learning itu kan ada yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu. Nah, ini bisa dikombin, misalkan anak-anak nanti di hasil akhir, kan biasanya HOTS itu ada di akhir ya Bu, karena indikator dan tujuan pembelajaran kan kita susun mulai dari yang bawah sampai yang tertinggi. Nah, ketika nanti misalkan KD ini habis dalam waktu 10 pertemuan misalkan, 10 pertemuan itu indikator-indikator mana yang masuk di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, saya misalkan merancang pembelajaran. Oke, di dalam pertemuan 1 saya pakai Zoom. Ya, anak-anak saya beri ID, password, ayo kita menggunakan Zoom. Kemudian membahas yang orientasi peserta didik pada masalah di sintaksnya model problem based learning tadi. Jadi di situ saya memberikan descriptive text ya, sedikit contoh teks-teks yang tentang descriptive text, kita analisis bareng-bareng bersama-sama dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kemudian di pertemuan kedua karena anak-anak sudah di awal konsepnya ketika Zoom tadi sudah bisa, maka nanti pertemuan berikutnya akan saya buat di Google Classroom, ada penugasan. Nah, misalkan di dalam penugasan itu indikator yang saya gunakan, anak-anak akan menganalisis teks deskriptif, misalkan seperti itu. Maka saya akan memberikan sebuah teks di Google Classroom dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan anak-anak supaya menganalisis kegiatannya di situ. Nah, setelah itu saya combine dengan project karena saya pinginnya anak-anak ini menghasilkan sebuah proyek. Misalkan anak-anak membuat tes deskriptif di YouTube, misalkan di YouTube, kemudian dengan pertanyaan dan sebagainya, teks deskriptif yang ada tokoh-tokohnya secara nyata, misalkan seperti itu. Saya combine dengan project karena di akhir di C6 ya, saya sudah mencantumkan di indikator saya C6, anak-anak harus membuat video animasi deskriptif, misalkan seperti itu. Nah, itu kan saya menggabungkan antara problem based dengan project based learning. Jadi sintaksnya itu saya gabungkan, saya ambil salah satu. Itu kan blended learning itu bisa diartikan penggabungan dari tatap muka dan online, bisa juga penggabungan dari berbagai macam model pembelajaran. Nah, seperti itu Ibu contohnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Ini saya masuk ke termin kedua untuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan untuk Pak Rektor, Bapak Fathul Anab, ini dari mahasiswa sendiri Bapak. Dari mahasiswa angkatan mahasiswa PGSD angkatan 2016. Pertanyaannya begini, bagaimana model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran daring untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti itu? Apakah bisa didengar dengan jelas Pak Rektor? Ya, terima kasih. Iya. Okay. Ini pertanyaan menarik dan sulit untuk dijawab. Dari mahasiswa sendiri, Bapak. Ya, anak PGSD 2016. Saya sendiri selama ini juga belum pernah membayangkan bagaimana model pembelajaran yang relevan untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian itu dilakukan secara daring. Tetap artinya kan anak-anak yang berkebutuhan khusus tetap harus ada pendamping yang di sana menemani mereka untuk belajar. Jadi kalau mereka di rumah berarti kan bapak ibunya tetap harus mendampingi, tidak bisa kemudian mereka dilepas sendiri. Demikian juga pada saat pembelajaran yang tatap muka pun mereka juga membutuhkan pendamping yang dibutuhkan. Ini yang kemudian menjadi kesulitan kita tersendiri apabila pendamping-pendamping yang ada di lapangan ini yang kemudian juga merasa terbebani, dan tadi yang saya sampaikan seperti ibu-ibu rumah tangga lebih baik mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga
daripada harus mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Jadi ini yang perlu keterampilan secara khusus. Nah, kemudian model-model pembelajaran apa yang kemudian relevan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Tentunya sekali lagi kita akan melihat satu dari sisi materi, kemudian yang kedua dari sisi kesiapan infrastruktur pembelajarannya, kemudian yang ketiga dari sisi kebutuhan dari infrastruktur itu. Jadi ini nanti masing-masing akan menjadi pertimbangan bagi kita di dalam menyusun kira-kira apa yang paling pas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Ini sulit bagi saya untuk menjawab karena saya juga belum pernah mengalami seperti ini. Barangkali nanti bisa disambung oleh Bu Hana. Kalau Bu Hana mungkin punya pengalaman yang menarik dari situ, atau mungkin dari para peserta ada yang bisa. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kelihatannya memang membutuhkan perhatian yang susah. Mungkin anak-anak yang untuk kelas bawah saja, mungkin untuk pembelajaran daring kita juga sudah sangat susah. Ini apalagi untuk yang berkebutuhan khusus. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Bisa mungkin barangkali Bu Ana ditambahkan. Monggo Bu Ana kalau ingin menambahkan jawaban atau penjelasan. Ya, ini saya juga belum pernah, terus terang saya sendiri belum pernah mengajar anak-anak kebutuhan khusus, tapi beberapa kali berbicara dengan guru-guru dari SLB ya, dan yang pernah saya dengar mereka itu guru-gurunya itu paham dengan kondisi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus tersebut, sehingga mereka mempunyai target-target. Sebetulnya mereka juga ada target gitu. Jadi meskipun pembelajarannya tidak sama dengan anak-anak yang kondisi normal, mohon maaf, itu mereka tetap diberikan target oleh guru bahwa misalkan hari ini mereka harus, misalkan ini soal hafalan surat-surat ayat pendek misalkan ya. Di hari ini mereka harus berusaha menghafalkan surat Al-Ikhlas misalkan. Nah, nanti minggu depan atau berapa hari berikutnya anak-anak diberikan target surat Al-Ikhlas atau An-Nas misalkan seperti itu. Nah, itu guru-guru yang paham bagaimana targetnya diberikan kepada anak-anak, dan itu memang harus dengan tatap muka. Tatap mukanya bisa berupa Zoom, ya, bisa. Mereka tetap berbicara dengan gurunya. Jadi yang penting di sini adalah komunikasi, ya. Komunikasi dengan anak-anak tersebut harus tetap dijaga. Mereka tidak bisa dibiarkan membuka Google Classroom sendiri, mengerjakan sendiri, memang tidak akan bisa. Jadi harus ada cek terus dari guru terhadap siswa tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana dan Pak Fatul Anam. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan untuk Bu Ana, karena tadi kan dijawab dua narasumber. Ini gantian ke Bu Ana. Ada pertanyaan dari Ibu Riana. Pertanyaannya adalah, apakah tugas meresensi sebuah buku itu termasuk dalam high order thinking skill atau HOTS? Jika belum HOTS, bagaimana langkah selanjutnya agar memenuhi syarat menjadi pembelajaran yang HOTS? Perlukah diberi tugas lanjutan setelah meresensi buku tersebut? Begitu Bu Ana? Iya. Terima kasih. Dari mana tadi Bu Win? Di Ibu Riana. Dari Ibu Riana ya? Ya. Oke. Meresensi sebuah buku. Ya. Ibu kalau meresensi mungkin nanti bisa dicek kembali di ini ya, di taksonomi ya. Di taksonomi Bloom atau taksonomi Anderson-nya, itu kira-kira resensi itu masuk mana? Kalau saya, sekilas saya tadi melihat itu masuk di C4 ya Bu, menganalisis ya, dalam kategori menganalisis. Iya, jadi dari kategori menganalisis tadi sudah bisa dikatakan meresensi itu adalah masuk HOTS yang C4.
Nah, ketika nanti sudah sampai di C4, atau bisa ditingkatkan lagi menjadi C5 dan C6. Ya, misalkan di C5-nya mengevaluasi kan. Jadi nanti dari itu misalkan dibandingkan resensi buku 1 dengan resensi buku yang kedua, itu apa bedanya, misalkan seperti itu, untuk membandingkan. Nah, ketika membandingkan, itu sudah masuk di C5, mengevaluasi. Nah, kemudian kalau dari membandingkan beberapa resensi tadi, kemudian anak diminta untuk, oke, kamu sudah melihat beberapa resensi kan, seperti ini, seperti itu. Coba sih kamu membuat teks sederhana dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk di C6. Nah, itu Ibu, kalau mau meningkatkan higher order thinking skill anak-anak memang step by step. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ana. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Fathul Anam ya, Pak Rektor. Ada pertanyaan dari ini, ingin bertanya kepada Bapak Fathul Anam. Saya Velia, ya berarti dari Ibu Velia Zuliasmi. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang guru bisa menerapkan pembelajaran yang asyik ketika daring agar peserta didik tidak bosan? Begitu Pak. Bisa ditangkap dengan jelas Pak pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu Velia. Bagaimana cara guru melakukan pembelajaran yang asik pada saat daring? Jadi yang nanti bisa kita pilih sekali tadi setelah kita tentukan tujuan pembelajaran, kemudian ada indikator, kemudian media yang kita pilih, maka ada beberapa yang bisa kita pilih, apakah kita melakukan secara live atau kita melakukan itu tidak live. Kita banyak hal yang kalau misalnya untuk membangkitkan motivasi dan sebagainya, misalnya kita bisa melakukan secara live dengan Zoom dan sebagainya. Kemudian kalau tidak, mungkin nanti kita bisa mengirim anak-anak itu untuk membuat ada video-video yang bisa kita kirim yang itu membangkitkan motivasi mereka. Ada video-video yang itu asik yang mereka bisa termotivasi, dan kemudian mereka kita minta untuk membuat video sejenis. Jadi ini begini, kemudian akan timbul ide-ide baru, akan timbul kreasi-kreasi baru, dan saya yakin itu akan membangkitkan motivasi dan anak-anak akan menjadi asik di dalam belajar. Jadi ada sekali lagi rentetannya nanti akan kita sesuaikan mulai dari awal, kemudian dari kita pilih media-media apa yang bisa kita gunakan, kemudian topik-topik apa yang bisa membangkitkan minat anak-anak dalam belajar, dan sekali lagi bisa kita lakukan secara live ataupun tidak live, dan sekali lagi itu yang nanti bisa memotivasi anak-anak. Misalnya mereka kita putarkan video-video yang membangkitkan motivasi, video-video sederhana, video pendek, dan itu menjadi semacam prolog di dalam proses pembelajaran, dan selanjutnya kemudian mereka misalnya kita minta membuat hal yang serupa, saya yakin mereka akan dengan senang, mereka dengan asik akan melaksanakan, sehingga pembelajarannya menjadi. Terima kasih, saya kira itu dulu. Iya, terima kasih Pak. Ini mengingat waktu, masih ada sisa waktu karena ini hanya 2 pemateri. Jadi izinkan saya untuk membacakan 1 pertanyaan tapi ditujukan untuk 2 pemateri. Begitu. Pertanyaannya adalah dari Bu Nur Dadia, ya Bu Nur Dadia. Pertanyaan untuk kedua narasumber, bagaimana membangun critical thinking peserta didik sehingga mereka dapat memahami soal HOTS yang berbentuk analisis secara kontekstual mengarah pada problem based learning. Begitu. Bapak Pak Anam dan Ibu Ana bisa mendengar dengan jelas? Saya ulangi lagi, bagaimana membangun critical thinking peserta didik sehingga membuat mereka dapat memahami soal HOTS yang berbentuk analisis dalam konteks mengarah pada problem solving. Terima kasih. Mungkin bisa diawali dengan Pak Anam atau Bu Ana untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Ya, bagaimana membangun critical thinking pada peserta didik sehingga mereka dapat menyelesaikan soal-soal HOTS, problem solving. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke, problem solving Bapak. Ya. Ya, bagaimana membangun critical thinking, berpikir kritis pada anak-anak sehingga mereka dapat menyelesaikan soal-soal HOTS yang mengarah kepada problem solving. Jadi tadi yang sejak awal kita sampaikan dan juga disampaikan oleh Bu Ana bahwa untuk membangun critical thinking, untuk membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita mulai dari C1 misalnya, C2 dan kemudian terus secara bertahap demi bertahap soal-soal yang sederhana, kemudian setelah itu kita tingkatkan, kita variasi soal-soal dan kemudian kita hadapkan pada permasalahan-permasalahan sehari-hari yang itu merupakan aplikasi dari materi itu, maka secara bertahap peserta didik akan belajar. Proses berpikir yang masuk di dalam critical thinking ini, apalagi yang berpikir tingkat tinggi itu secara bertahap itu bisa dibangun dari hal-hal yang semula sederhana, mudah, kemudian meningkat dan seterusnya, sehingga nanti kepada bagaimana mereka tidak hanya sekedar mengaplikasinya, kemudian bisa membandingkan, kemudian bisa menganalisis. Saya kira itu nanti yang pola-pola seperti itu di dalam proses pembelajaran sedikit demi sedikit terus-menerus kita lakukan sehingga anak-anak menjadi pembiasaan setiap hari yang dapat dilakukan oleh mereka. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Selanjutnya mungkin bisa diberikan penjelasan tambahan dari Bu Ana tentang bagaimana membangun critical thinking peserta didik dalam mengarahkan mereka pada problem solving. Monggo Bu Ana. Ya, terima kasih. Bu Win bisa di-share lagi ya PowerPoint saya. Tadi ada yang terlewat soal-soal dan itu kayaknya masuk juga ketika membahas masalah ini. Iya, ini saya menghubungi host. Mohon tunggu sebentar. Materi Bu Ana. Sambil nunggu. Iya, ini sudah Bu. Iya, ini Bu Ana, monggo yang slide yang keberapa? Slide. Nah ini, yang ini. Jadi begini Bapak Ibu, untuk melatih anak itu bisa berpikir kritis, itu memang harus dimulai dari pembelajarannya, ya. Makanya tadi saya yang selalu saya tekankan kepada guru-guru kalau selama ini saya memberikan training ya. Guru-guru ini dari perencanaan. Selama ini saya melihat banyak sekali yang masih meremehkan silabus RPP, ya. Bukannya saya terlalu RPP atau terlalu silabus, enggak, tapi perencanaan inilah yang merupakan awal dari pembelajaran kita dan itu nanti pasti akan berimbas ke penilaian. Kalau Bapak Ibu dari awal selalu pembelajarannya itu mengajak anak-anak untuk berpikir, otomatis Bapak Ibu nanti di akhir ketika penilaian apakah itu ujian nasional atau apa, anak-anak tidak akan kesulitan lagi karena sudah terlatih di sehari-harinya dia menghadapi soal-soal kritis. Dan dari contoh itu, dari contoh soal yang ada di slide itu bisa dilatihkan Bapak Ibu di setiap hari ya ketika pembelajaran. Di situ ada contohnya matematika ya. Matematika, sebentar saya nyari. Saya nggak bisa membaca di situ, Bu Win. Saya harus nyari file saya sendiri. Okay. Tidak bisa melihat tayangan begitu. Saya bisa, cuman tidak dalam bentuk slide ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, di sini misalkan gini, soal matematika, tentukan luas persegi panjang, ya. Dengan lebar 6 cm, panjangnya 5 cm, misalkan gitu. Itu kan soal yang sangat-sangat standar ya. Tentukan luasnya, lebarnya 6, panjangnya 5. Nah,
kita bisa mengubah itu menjadi soal misalkan buatlah ukuran panjang dan lebar persegi panjang jika luasnya 30. Nah, seperti itu. Nah, anak akan berpikir kalau luasnya itu 30 berarti kan macam-macam nanti jawabannya. Iya, jawabannya akan macam-macam. Bisa 10 kali 3, bisa 6 kali 5, bisa 5 kali 6 dan sebagainya. Bisa 15 kali 2, ya. Itu nanti anak akan berpikir bagaimana menyelesaikan soal itu dengan berbagai jawaban yang semuanya pasti benar gitu. Oke. Begitu juga dengan misalkan hasil kali, ya. Tadi berapa hasil kali 12 kali 3? Kalau seperti itu sudah biasa. Nah, misalkan kita balik, sebutkan 2 angka yang hasil kalinya 36, sama kayak tadi ya. Oke, kemudian kalau di HOTS, ciri-ciri dari soal HOTS itu juga soal-soal yang ada konteksnya, ya. Jadi kalau misalkan contohnya di situ virus corona atau COVID, gitu ya, yang menyerang dunia muncul dari negara titik-titik. Nah, itu yang lots itu sangat rendah ya, itu masih masuk di C1. Nah, tetapi kita harus memberikan konteks, memberikan situasi dulu di dalam membuat soal. Selalu kita biasakan membuat situasi dulu, prolog dulu soal itu, supaya anak-anak berpikir dulu baru mencari jawaban. Di ini nggak Bapak? Di apanya? Apa tampilan PPT-nya tadi sudah ditutup sama peserta untuk menonaktifkan audio. Mohon maaf, peserta webinar untuk menonaktifkan audio. Oh iya ya. Mohon maaf, peserta webinar untuk menonaktifkan audio. Halo, Bapak Ibu. Oh, aku kena nomor 2. Halo. Monggo Bu Ana, sudah selesai atau masih ada lanjutan? Ya, jadi seperti itu intinya. Kalau kita mau membangun sebuah kebiasaan, ada picture ya? Ya, di picture. Okay. Di sini langsung masuknya ke picture. Ya. Mulai dari awal, dari pembiasaan di dalam pembelajaran sehari-hari. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fathul Anam dan Ibu Ana Kristanti SPD MPD atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk mohon maaf termin pertanyaan sesi tanya jawab saya tutup. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan kepada narasumber melalui email narasumber masing-masing. Untuk sesi selanjutnya ya ini saya akan membacakan kesimpulan dari webinar FKIP Unusida pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk para peserta untuk menonaktifkan audio terlebih dahulu, dan saya mengingatkan kembali untuk mengisi list presensi yang telah di-share di grup WA masing-masing peserta. Jadi mohon diisi list presensi. Nanti list presensi akan ditutup pada jam 12.30. Jadi mohon mulai sekarang diisi list presensi agar tidak terlewat dan agar semua Bapak Ibu atau seluruh peserta mendapatkan sertifikat dari panitia. Ya, saya akan menyimpulkan dari webinar pagi hari ini. Yang pertama yaitu untuk membangun HOTS atau High Order Thinking Skill melalui pembelajaran daring itu sebenarnya bisa dilaksanakan di rumah. Yang pertama dengan cara kita memberikan stimulan-stimulan dengan bahan bacaan, dan pembelajaran daring juga bisa kita lakukan melalui metode live atau tidak live dengan cara memberikan tugas. Dan kemudian seperti pada kesimpulan disampaikan Bu Ana tadi, bahwa untuk membangun atau mengembangkan HOTS dalam atau melalui pembelajaran daring itu kita perlu memberikan satu perhatian yang penuh pada satu, yaitu rencana pembelajaran. Kemudian kita harus mengetahui kreasi, kita bisa mengkreasi model-model pembelajaran, kita harus memilih metode-metode daring yang sesuai. Kalau tadi dengan blended learning berarti kita menyesuaikan dengan indikator, dengan tujuan pembelajaran dan juga dengan kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah kita harus berfokus pada penilaian yang sesuai dengan metode yang telah kita pilih. Itu yang bisa saya simpulkan dari semua materi yang ada pada webinar hari ini. Sebelum saya menutup acara ini, saya menginformasikan sekali lagi nanti ada sesi dokumentasi untuk Bapak Ibu peserta webinar. Jadi mohon tetap mengaktifkan video yang nanti akan dilaksanakan oleh host. Ya, dokumentasi ini berupa screenshot acara webinar pada hari ini.
Jadi setelah saya tutup acara, mohon jangan leave dulu dari Zoom, nanti ada sesi dokumentasi. Terima kasih, Alhamdulillah acara sudah berlangsung. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Fathul Anam MSI dan Ibu Ana Kristanti SPD MPD sebagai narasumber yang sangat luar biasa. Banyak komentar yang sudah saya terima. Webinar pagi hari ini sangat luar biasa dan telah merefresh seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada webinar FKIP Unusida. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada khilaf dari perkataan maupun tingkah laku. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan ditutup dulu Zoom-nya. Kami akan mengadakan sesi dokumentasi. Halo Bu. Host, Halo Bu. Kameranya dinyalakan. Mohon Bapak Ibu dengan nanti akan di screenshot satu laman per laman, G. Jadi ini host mohon di screenshot. Kalau sudah selesai screenshot, tolong beri aba-aba kepada kami. Halo Bu. Monitor host. Halo Bu. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan, ada apa Bapak? Halo Bu. Ya. Mohon Ya, maaf ini untuk menyisipkan file di unggahan absensi ini tidak bisa Ibu. Menggunakan laptop atau ini pakai handphone, pakai laptop juga enggak bisa. Bisa, Pak. barangkali Bapak bisa menghubungi nomor WA ya. Dari admin WA jenengan. Oke Bapak. WA ya. G. Mohon menghubungi admin WA masing-masing kalau ada masalah terkait dengan presensi. Dan ini saya mulai untuk dokumentasi. Tolong diaktifkan videonya atau kameranya. Sudah. Bisa tersenyum dengan pose yang sangat cantik dan ganteng. Saya mulai ya, satu persatu. Host, monitor, nomor 2. Oke, smile. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah ikut serta dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan yang lebih seru lagi ya, dan bisa membuka wacana. Waktunya lebih panjang lagi. Amin. Ya, Terima kasih, acara dokumentasi sudah selesai. Mohon maaf nanti apabila ada screenshot yang terlewat. Jadi kami terbatasi oleh sinyal, ada yang muncul, ada yang tenggelam seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Untuk screenshot atau hasil dokumentasi akan di-share di grup WA masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga salam dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya dan juga Bu Novi sebagai MC dan juga moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Dan selamat bergabung dan juga nanti selamat beraktivitas. Semoga kita dapat bergabung kembali dalam webinar di FKIP Unusida selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, stay at home dan juga stay at home. Halo Bu Admin. Stay healthy ya Bapak Ibu, tetap sehat, jaga jarak. Sami-sami. Terima kasih, salam dari Unusida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Admin, Bu Ana. Bu Admin. Oh iya. Ya, silakan Bapak. Bu Admin yang tadi gimana itu masalahnya Bu? Tak enggak bisa juga. Apa bisa WA atau bisa lewat di WA? Bapak ada di grup WA? Bapak? Bu ada. Ada ya. Mohon Bapak menghubungi nomor WA admin yang ada di grup WA Bapak. Admin ya. Baik Bu. Ya. Terima kasih Bu Admin. Ya, sama-sama.